Renungan Hari Rabu 22 September 2021. Ia mengutus mereka memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Esra bab 9 ayat 5 sampai 9 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudariku terkasih, salah satu program yang dilaksanakan oleh STP Santo Bonaventura de Litua Medan kepada para mahasiswanya adalah program weekend. Para mahasiswa semester 3 diutus untuk berpastoral ke paroki-paroki. Di paroki ada yang diutus berdua-dua, ada juga yang diutus sendirian. Berpedoman pada pengalaman ilmu pendidikan agama dan pastoral yang masih minim, mereka hadir untuk mewartakan iman kepada umat, teristimewa pendampingan anak dan OMK. Ketika diadakan evaluasi akhir, banyak pengalaman dikisahkan. Ada yang mengatakan saya diterima dan diperlakukan baik oleh umat. Anak-anak binaan saya baik. Tetapi ada yang nakal dan ribut-ribut saat kegiatan Minggu Gembira. Ada dukungan dari stasi, dan ada yang mengatakan juga bahwa di samping dipercaya untuk menjadi pembimbing anak OMK, saya juga dipercaya untuk menjadi dirijen, lektor, dan pemazmur pada ibadat hari Minggu. Banyak yang berhasil tetapi ada juga yang gagal dalam pastoralnya. Pengalaman menjadi utusan Tuhan selalu penuh kegembiraan dan tantangan. Saudara-saudariku terkasih, Yesus sendiri melihat dan mengenal kemampuan dan keinginan yang dimiliki oleh para murid-Nya. Ia juga mengenal situasi pastoral yang menuntut kehadiran para murid. Maka sebelum Yesus mengutus mereka untuk mewartakan sabda Allah dan karya pelayanan kasih, Ia memberikan kekuatan dan petunjuk praktis berpastoral kepada para murid-Nya. Yesus memanggil ke-12 murid, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Halangan utama dari masyarakat pada saat itu adalah mereka dirasuki dengan setan dan juga banyak penyakit-penyakit yang mereka alami. Para murid diberi anugerah kuasa, anugerah kekuatan, anugerah rahmat untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit itu. Ia juga memberikan petunjuk praktis kepada para murid-Nya. Ia melarang para murid agar jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, dan 2 helai baju. Ia mengajarkan mereka bagaimana sikap mereka saat berada di tempat perutusan. Apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Di sini Yesus menentukan tujuan perutusan mereka, yakni mereka harus mengelilingi segala desa sambil mewartakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Ia mengutus mereka untuk memerintahkan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Dari semua rumusan tugas, tanggung jawab, kuasa yang diberikan Yesus kepada para murid-Nya, sebenarnya Yesus mau menekankan 2 aspek yang harus diperhatikan. Aspek spiritual rohani dan aspek jasmani. Artinya,
manusia harus sehat secara jasmani dan rohani. Saudara-saudariku terkasih, saat ini kita anggota gereja juga mendapat tugas yang sama untuk meneruskan warta gembira Yesus Kristus dan memberikan bantuan kepada sesama yang menderita. Maka banyak kegiatan digalakkan oleh paroki dan gereja. Ada kegiatan pembinaan dan pendalaman dasar iman Katolik, kehidupan menggereja, liturgi, katekese, dan juga ada program pemberdayaan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Panggilan dan misi gereja saat ini juga tidak saja menyentuh kebutuhan rohani, tetapi mencakup semua sisi kehidupan manusia, agar manusia dapat mengalami kasih dan semangat belas kasih dari Yesus sendiri. Inilah misi Kristus, misi gereja, dan misi kita bersama.